Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Afandi dari Prodi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan membuat tutorial memahami segmen URI, URL dan URI. Langsung saja kita ke teorinya dulu ya. URL dan URI pada kode Igniter. URL itu Uniform Resource Locator, sedangkan URI Uniform Resource Identifier. Yang dimaksud URL itu identifikasi sumber web menggunakan lokasi, sedangkan URI identifikasi sumber web menggunakan nama dan lokasi. URI kode Igniter 3. Nah, di sini localhost itu sebagai alamat servernya, sistem alumni sebagai penamaan direktorinya, index PHP sebagai nama controller default, sedangkan out itu sebagai nama controller atau kelas URI segmen 1, dan index adalah nama metode atau fungsi dalam controller URI segmen 2. Oke, kita praktekin dulu ya. Kita pastikan dulu SMPP kita udah nyala dulu ya. Oke. Kita coba running dulu ya, menggunakan localhost / system alumni / index index.php /welcome /index. Welcome di sini sebagai nama controller kelas URI segmen 1 ya. Local system alumni index.php welcome index. Kita coba running ya. Not fun berarti di sini kita lihat dulu kelasnya. Kelasnya di sini menggunakan user ya. Kita ganti dulu pakai welcome. Nah, ini seperti kemarin ya. Tadi kenapa kok tidak bisa gitu ya? Karena kelas di sini yang sebagai nama controller atau kelas pada URL segmen 1 ini tadi yang di sini yang di controller yang di welcome PHP itu kelasnya tadi menggunakan user ya, belum dirubah di welcome. Jadi kalau tidak sesuai dengan sininya,
maka tidak bisa running atau not fun. Tuh, fungsinya ini index sebagai nama dari function URI 2. Tuh, oke. Kita akan coba bikin file baru ya. File baru di controller ini. Oh iya, ini controller kita tahunya tuh dari mana sih gitu. Awalnya tuh seperti ini, ke folder system alumni nih, itu cari yang controller. Nah, di sini ada welcome PHP gitu ya. Nah, di sini kita hapus dulu, mulai dari awal dulu, ke new file, save. Pastikan ini udah ke bagian controller ya, yang dalam ini. Kita kasih nama user PHP. Lalu kita save. Oke, terus kita PHP class. Oke. Kalau kita nanti ketik kelas, maka dia otomatis muncul ya. Oke, yang di sini kita ganti user ya. Ini kita ganti user. Oh iya, perlu diingat user itu kata awalnya harus huruf besar ya, atau huruf kapital. Ini kita hapus semua. Kita ketikkan public function exist. Nah, ini. Oke. Terus ini kita ganti dulu. Dolar this load ke view. This akan mengarahkan ke load lalu ke view. View itu di sini yang terdapat di file welcome message. View. Nah, ini ya. Nih. Welcome di sini ya. Gitu. Oke. Itu welcome message. Jadi ini di tip nih kita tambahin welcome tanda petik welcome underscore message.
jangan lupa titik koma. This load view welcome message. Oke. Titik welcome ini sudah indeks. Yang di welcome ini pastikan fungsinya itu udah indeks ya gitu, biar sama yang di file usernya. File user ini belum indeks, bentar. Ini indeks. Ctrl S. Kita save juga. Kita coba running ya. Kalau kita load datanya ke Yuri, jadi sama-sama indeks udah benar. Kita cek dulu di sini dulu ke welcome.php nya yang ke nomor 5. Welcome PHP ini class user extend. Oh ya, ini kita ganti user ya. User extension control. Kita save. Kelasnya harus sama-sama user ya. Kita balik ke sini. Welcome. Ini salah nih. Ini harus user dulu. Welcome-nya kita ganti user. Nah, error. Bentar. Nomor 5 backtrace function. Oh, di sininya guys. Ini yang tadi bukan index tadi. Kita akan membuat file di dalam view ya. Caranya seperti ini. Ke file, new file, save, ke application, ke view. Nah, ini .php, namanya view dashboard.php ya. Oke. Nah, di dalam view dashboard PHP ini dia menggunakan teks HTML. Nah, maka teman-teman harus paham apa itu HTML dan cara menggunakannya. Oke. Langsung saja HTML. Oke, di sini muncul. Ini
dulu. Nah, di sini kita ketikkan dashboard. Di sini bodinya kita buatkan H2 selamat datang calon programmer CI slash. Oke, kita save ya. Nah, this load, nah dia akan menampilkan dashboard yang ini. Nah, tuh kita langsung saja running. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kita masuk ke sini. Ini kita hapus dulu user slash index. Nah, maka dia akan menampilkan kalimat selamat datang calon programmer CI gitu ya. Seperti ini udah berhasil. Terus kalau kita ini kita ganti welcome, nanti akan balik ke yang ini ya, gitu. Terus untuk yang konfigurasinya, mana konfigurasi, nah ini mana ya, config router. Nah, default controllernya itu masih menggunakan welcome. Nah, kalau kita ganti menggunakan user, kita tekan user, save, kita running, dan ini kita ganti user. Maka yang akan ditampilkan tuh yang di view dashboard tadi, yang selamat datang tadi. Nah, seperti ini gitu ya. Karena kita di dalam rootnya itu menggunakan default controllernya itu user. Nah, programmer yang profesional pun juga seperti ini, dia menggunakan default controllernya untuk memanggil yang dia mau gitu, memanggilnya di sini di router, di routesnya gitu. Oke. Ketika kita panggil nama servernya, kemudian nama direktorinya, maka ya muncul controller usernya gitu. Biasanya programmer menggunakan defaultnya untuk login atau tampilan awal atau dashboard sebelum melakukan login ke dalam tampilan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan materinya dulu. .ht-access itu apa sih? .ht-access itu apa? Merupakan ASC file yang bisa Anda buat melalui text editor.
Next. Manfaat HT akses itu apa aja? Yang pertama itu mencegah pengunjung melakukan browsing directory. Nah, itu sebagai pengamanan lah ya gitu. Biar yang di luar itu tidak bisa melakukan akses ke web kita gitu. Terus yang kedua, meredirect pengunjung dari satu halaman ke halaman lain. Yang ketiga, memberi proteksi password pada directory. Yang keempat, mengubah default halaman index pada folder tertentu. Mereka tidak bisa merubah-rubahnya ya gitu. Mencegah hot linking of image dari website. Contoh .ht-access itu ini ya. Nah, ini tuh dari mana sih ini tuh gitu kan. Nah, kita ke sini. Langsung saja ke sini. Kita coba dari awal ya. Nih. Code Igniter. Ini ya. Terus learn more. Nah, kita di sini ketikkan HT access. S-nya double ya. Klik, kita cari yang kode Igniter URLs. Terus kita cari yang bentar. Nah, ini. Nah, .ht aksesnya tuh ini ya, teman-teman. Ini tuh sangat penting untuk upload server dari luar. Banyak server yang membutuhkan HT akses untuk memudahkannya ya. Oke, gitu ya. Lanjut ke materinya. Oke, ternyata sudah selesai materinya. Baiklah, demikian tutorial pemahaman segmen URI dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya dalam saya memberikan tutorialnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.